والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sekarang kita masih berada pada bab al-mustasna dari kitab Mutammimah al-Ajurmiyah, yang mana pembahasan masalah mustasna ini sebenarnya mudah, cuman butuh perenungan dan juga pemahaman yang berulang-ulang. Karena bisa dikatakan tidak sulit, cuman rumit. Jadi pembahasan ini intinya antum menghafal hukum asal yang pertama kali yang sudah kami sebutkan. 3 hukum yang paling inti yang sebelum-sebelumnya sudah kita bacakan. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Pertama, apabila kalamnya itu tam kemudian mujab, al-muradu bit-tam ay dzukira fihi al-mustasna minhu. Yang diinginkan dengan kalam yang tam itu adalah yang disebutkan di dalamnya al-mustasna minhu. Wal muradu bil mujab, yang diinginkan dengan mujab barakallahu fikum ay alladzi lam yusbab bin nafyin aw shibhih. Yang diinginkan dengan mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian atau yang serupa dengan penafian. Mahum? Kemudian sawa'un kana munqati'an aw muttasilan. Gitu kemarin kan, baik itu yang istisna'nya munqati' atau muttasil, kalau kalamnya taman mujaban wajaban nasbuh. Mahum ya? Yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan, al-murad bit-tam qad sabaqa bayanuhu. Yang diinginkan dengan tam sudah kita lewati pembahasannya atau penjelasannya. Wal murad bil manfi ay alladhi subiqat bin nafyin aw shibhih, yaitu sebuah kalam yang didahului oleh penafian atau yang semisalnya. Mafhum? Naam. Bagaimana hukumnya kalau seperti itu bentuknya barakallahu fikum? Yajuzu nasbuhu 'alal istisna wa yajuzu al-badal. Paham ya? Naam. Fil muttasil al-badal arjah. Paham ya? Naam, seperti itu. Adapun untuk yang munqati' ada 2 pendapat dari kalangan Tamimiyun sama Hijaziyun. Adapun Hijaziyun barakallahu fikum mereka mewajibkan wajib nasaban itu. Ya enggak? Tapi kalau Tamimiyun, mereka membolehkan apa? Membolehkan badal tapi menguatkan nasabnya, tidak sampai mewajibkan. Itu kalau Tamimiyun. Kemudian yang hukum yang berikutnya, idza kana al-kalamu naqisan yu'rab 'ala hasabil awamil. Paham ya? Kalau kalamnya naqis maka di'rab sesuai dengan apa? Sesuai dengan amilnya. Idza kana al-'amilu yatlubu raf'an rafa'na. Wa idza kana al-'amilu yatlubu nasban nasabna. Wa idza kana al-'amilu yatlubu jarran jararna. Artinya apa? Apabila amilnya itu butuh rafa, kita rafa. Kalau amilnya butuh nasab, ya kita nasab. Kalau amilnya butuh jar, ya kita jar. Karena apa? Istisna yang seperti ini bentuknya dikenal dengan istisna mufarragh. Paham ya? Jangan lupa ya, dikenal dengan apa? Al-istisna al-mufarragh, li'annahu qad tafarragha 'anil amal. Karena dia sudah istirahat dari amalan, sudah enggak beramal lagi. Ka'allam yakun fihi illa, seakan-akan di situ enggak ada illa itu. Mafhum? Nah, sekarang pembahasan berikutnya, insyaallah paham. Kalau yang itu sudah paham, ini mudah. Qala al-mu'allif athabahullah, perhatikan baik-baik. Hukmul mustasna bi ghairin wasiwan. Hukum mustasna dengan ghair wasiwan. Ingat-ingat. Mustasna itu berarti isim yang jatuh setelah alat-alat itu. Jangan nengok sebelumnya. Kalau yang sebelumnya namanya mustasna minhu. Paham? Nah, sekarang hukumnya bagaimana? Isim yang jatuh setelah alat-alat ini bagaimana hukumnya? Marfu', mansub atau majrur? Kita lihat.
Wal mustasna bi ghairin wasiwan bi lughatiha, dan mustasna dengan ghair dan siwan, isim yang jatuh setelah ghair dan siwan dengan bahasa-bahasanya, siwan, suwan, sawa, siwa, itu maksudnya majrurun daiman wa abadan bil idhafah. Dia majrur selama-lamanya disebabkan karena idhafah. Majrurnya kenapa? Dengan mudhaf. Paham belum? Jadi dia majrur karena mudhafun ilaih. Paham belum ini? Nah, mesti itu dah. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Bukan Zaidan wala Zaidun, Zaidun wajib karena mudhaf ilaih. Sudah kita lewati hukum-hukum masalah mudhaf ilaih kan? Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham belum? Naam. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Mudhaf ilaih majrur selama-lamanya. Paham belum insyaallah ya? Naam, tidak perlu pengulangan, yang jelas antum paham di sini. Kita lihat. Adapun alat-alatnya ghair siwa itu bagaimana i'rabnya? Wa yu'rabu ghairun wa siwan bima yastahiquhu al-mustasna bi illa. Ini paham Bapak ini? Dan ghair dan siwa itu di-i'rab sesuai dengan apa yang berhak mustasna dengan illa. Jadi antum pandangannya isim yang jatuh setelah illa. Jadi gini globalnya. Ghair dan siwa di-i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Berarti kalau antum paham sebelumnya ini paham juga. Paham belum? Jadi gini loh barakallahu fikum. Wa yu'rabu ghair wa siwa, dan di-i'rab ghair dan siwa seperti isim yang jatuh setelah illa. Qamal qaumu. Nah, seakan-akan seperti ini. Nah, jadi gini, adapun ghair dan siwa itu seperti isim yang setelah ilah, cara bacanya. Udah gambaran belum sekarang? Jadi ingat kaidahnya, idza kana al-kalamu taman mujaban wajaban nasbuh. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaban nasbuh. Ininya enggak usah noleh, ini udah antum sambil memejamkan mata bisa baca ini udah. Enggak usah noleh-noleh ini udah. Mesti majrur sudah. Paham ya? Kalau antum baca ghairu Zaidan berarti belum paham. Paham belum? Kalau ghairu Zaidun keliru juga. Ghairu Zaidin enggak dikasih harokat mesti bacanya Zaidin karena mudhaf ilaih. Nah, ininya yang perlu perenungan. Sebenarnya ini enggak sulit, cuman rumit. Paham ya? Rumitnya itu karena kok bisa ya? Kok bisa ya? Memang seperti itu kaidahnya. Memang kaidahnya seperti itu. Paham ya? Jadi alat-alat untuk ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, i'rabnya seperti apa? Nah, ya. Kalau paham itu udah antum enggak usah buka-buka lagi udah paham. Kalau paham itu tapi loh, kalau belum paham itu ya paham belum antum? Jadi ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, i'rabnya seperti apa? Nah, sudah. Ada gambaran antum? Atau masih bingung? Jadi mustasna yang jatuh setelah ghair siwa apa hukumnya? Mustasna yang jatuh setelah ghair siwa, suwa, sawa apa hukumnya? Hukumnya apa dulu? Majrurun daiman wa abadan li'annahu mudhafun ilaih. Nah, inilah yang perlu direnungi. Terus alat-alatnya bagaimana Ustaz? Alat-alatnya itu alat yang untuk mengecualikan. Alatnya hukmuhu kal ismil ladzi waqa'a ba'da illa. Hukmuhu kal ismil ladzi waqa'a waqa'a ba'da illa. Paham soalnya ya? Nah, hukumnya seperti isim yang jatuh setelah illa. Sudah selesai urusan. Selesai belum? Nah, jadi hukumnya mudah sekali. Mudah sekali kalau paham. Tapi kalau anda sudah paham sejak kemarin, kalau antum mungkin sejak kemarin sudah paham tapi sekarang tambah paham lagi ya. Nah, ini mudah sekali. Mudah sekali. Barakallahu fikum, yang jelas sudah kami jelaskan berkali-kali agar semakin gamblang dan jelas. Ada iskal antum? Jadi mustasna yang jatuh setelah ghair, suwa, siwa, sawa apa hukumnya? Nah, majrurun daiman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih.
Ammal adawatu nafsuha, perhatikan baik-baik. Ammal adawatu nafsuha, adapun alat-alatnya itu sendiri hukumnya apa? Naam. Hukmuhu kal ismil ladzi waqa'a ba'da illa. Selesai. Hukumnya seperti isim yang jatuh setelah illa, tinggal bayangannya ke sana semua. Kalamnya bagaimana? Taman mujab atau manfi atau nakis atau bagaimana? Sudah selesai. Oh ya, oleh karena itu manfaatnya menghafal matan jurumiyah, ketemu di sini nanti mudah-mudah. Nah, barakallahu fikum, karena di matan jurumiyah lebih ringkas lagi dan bagus itu loh. Idza kana kalamu taman mujaban wajaban nasbuh. Walaupun belum mengenal munqati' muttasil enggak masalah. Paham ya? Kemudian idza kana kalamu taman manfiyan yajuzu nasbuhu wa yajuzul badal. Wa idza kana kalamu naqisan yu'rab ala hasabil awamil. 3 hukum itu upayakan sudah terpetik pada benak kita. Mafhum? Kita lihat. Wa yu'rabu ghair wasliman bima yastahiquhu al-mustasna bi illa. Dan ghair dan siwa itu di'rab sesuai dengan apa yang berhak isim yang jatuh setelah illa. Paham ya? Nah, paham belum ini? Bima yastahiquhu al-mustasna bi illa, maksudnya sesuai dengan apa yang barakallahu fikum layak mustasna jatuh setelah illa itu. Maksudnya seperti isim yang jatuh setelah illa. Jadi antum nanti kalau menjelaskan lafaz itu, antum menjelaskannya di hadapan orang yang antum jelaskan saja. Nah, bahwasanya ghair dan siwa itu bima yastahiquhu al-mustasna bi illa, maksudnya na'am kal ismi alladhi waqa'a ba'da illa, seperti isim yang jatuh setelah illa. Paham? Naam. Kita lihat, fayajibu nasbuhuma, maka wajib menasab dua-duanya. Nahwu qamu ghaira zaidin. Kenapa wajib? Karena qamu kalamnya tam mujab. Kenapa tam? Disebutkan mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Wawu jamaah di situ kelihatan enggak itu? Kelihatan. Nama itu mustasna minhu namanya. Lah kenapa mujab? Karena enggak ada nafi sebelumnya. Mudah kan? Jadi yang penting sekali antum menghafal tam itu apa, mujab itu apa, itu penting soalnya untuk memahami lafadznya ini. Ghaira wajib enggak nasabnya? Ghaira wajib, kalamnya taman mujab. Zaidin sebagai mudhafun ilaih. Lah terus bagaimana i'rabnya? Qamu fi'lan fa'il, itu globalnya ya. Sempurnanya antum bisa lihat sendiri bawahnya itu. Ghaira dikatakan apa? Ghaira i'rabnya ismun mansubun ala istisna. Paham ya? Naam, ismun mansubun alal istisna. Zaidin mudhafun ilaih, selesai. Paham belum? Naam. Aw siwa zaidin, cuman kalau siwa harokatnya tidak nampak. Kalau siwa itu dia mengalami penyembunyian harokat. Harokatnya ada cuman tersembunyi, enggak nampak. Harokat apa namanya berarti? Muqaddarah. Nah, jadi seperti ini. Qamal qaumu siwa zaidin. Nah, terus siwa apa i'rabnya? Enggak boleh nampak ini, enggak boleh ya. Ini enggak boleh kayak ini ya. Nah, terus i'rabnya bagaimana siwa? Siwa ismun mansubun 'alal istisna wa 'alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif man'a min dhuhuriha ta'adzur. Seperti biasa itu. Paham belum? Paham? Ayo na'am. Jadi jangan usah bingung. Nah, siwa mana harokatnya Ustaz kok enggak nampak? Lah paham atau enggak sebelumnya? Paham ya? Kalau paham sebelumnya enggak usah nanya itu loh. Nah, karena sudah dijelaskan isim maksur. Isim maksur itu yang didahului alif lazimah alif bengkok itu. Paham ya? Alif bengkok, alif lazimah yang tidak nampak harokatnya pada 3 keadaan. Rafa'nya, nasabnya, jarnya tidak nampak. Kalau isim mangkus yang diakhiri oleh ya lazimah yang ada titiknya, ini kan bentuknya kayak ya tapi enggak ada titiknya ini kan. Naam, yang apa? Dia tidak nampak ketika rafa' dan jar saja. Adapun nasab dia nampak karena li khifatiha. Sudah kita lewati semuanya kan? Naam, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya. Yang kedua, wa yajuzul itsba' wan nasbu. Boleh juga ghair dan siwa tersebut itsba' itu badal, wan nasbu dan nasab. Kama fi nahwi maqamu ghairu zaidin au siwa zaidin. Boleh ghairu, boleh ghaira. Karena kalamnya taman manfiyan. Kelihatan atau enggak itu manfinya? Ada nafinya enggak itu? Mana? Naam. Paham ya, kelihatan ya? Itu dari kalamnya taman manfiyan. Manfiyan itu alladzi subiqat bi nafyin au syibhi. Paham ya? Kalam taman mujab, apa itu mujab? Alladzi lam yusbaq bi nafyin au syibhi. Dihafal itu pendek. Naam. Kalau tam alladzi dzukira fihi al mustasna minhu. Dihafal ya?
Naam, itu tam. Kalau naqis alladzi lam yudkar fihi al-mustathan minhu wa subiqa bi nafyin aw syibhih. Itu digabung ada. Paham ya? Naam. Yang naqis tersebut istisnaan dikenal dengan istisna apa? Naam, istisna mufarrad. Mahfuz salah ya? Yang terakhir, wa yu'rabani bihasabil amil, ghair dan siwa, dua-duanya di-i'rab sesuai dengan amil-amil yang masuk kepadanya. Al-awamil jam'u amilin wal amil huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Dihafal itu ya. Al-amilu huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Ulangi. Ma aujaba kauna akhiril halatan. Nah ya, itu namanya amil, jamaknya awamil. Awamil itu ada dua jenis, ada yang lafziyah, ada yang ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah apa? Apa itu? Ibtidak dan tajarrud. Ibtidak terjadi pada mubtada, tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Sudah kita latih semuanya. Kita lihat inahwi maqama ghairu zaidin wa siwa zaidin. Itu kalau bentuknya seperti itu antum paham ya? Maksudnya itu maqama ghairu zaidin wa maqama siwa zaidin. Itu cuma sambungannya ada. Nah, di situ antum perhatikan baik-baik. Qama fi'il madhi butuh apa? Fa'il. Berarti ghairu bacanya gitu loh. I'rabnya bagaimana? Ya ma nafiyah qama fi'il madhi ghairu fa'il, selesai. Wa mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Simple. Ngam. Bagi yang paham ya, kalau paham secara mudah ini. Berikutnya, wa ma ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin, sama saja. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Butuh apa? Maf'ulun bih, berarti ghaira pastikan maf'ul bih. Sudah. Wa mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Siwa zaidin juga sama, cuman siwa tidak mengalami apa? Tidak mengalami penampakan harokat saja. Wa ma marartu bi ghairi zaidin, sama juga karena marartu ini dia muta'addinya dengan huruf jar, jadi enggak bisa langsungan. Marartu zaidan enggak bisa. Marartu bi zaidin. Mahum? Naam. Wa idza muddat siwa, perhatikan baik-baik ini. Wa idza muddat siwa kana i'rabuha dhahiran. Naam, enggak ada iskal. Kalau siwa itu dimuddat, muddat itu dipanjangkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini kan semula kan bengkok ini. Ya kan? Bengkok kan ini? Nam siwa. Nah, kalau dimuddat dipanjangkan siwa gini, dhahir enggak harokatnya? Dhahir. Siwaa, siwau. Oh ya. Sama berarti untuk siwaknya sama berarti. Sama berarti yang siwaknya, kan? Itu mana? Paham ya. Ini lain lagi ya. Nah, ini sawa, kan bahasanya sawa juga ada sawa. Dipanjangkan ya sawa itu aja. Cuman di sini artinya bukan sama. Sawa itu bukan sama artinya. Kan biasanya sawaan bisawa itu sama. Sawa itu lain dengan sawa ini. Jangan dicampur-campur. Semua yang ada di sini kembali ke induknya illa. Kecuali artikannya gitu. Artinya apa ya, Ustaz? Qamal qaumu sawa'a zaidin. Qaum itu berdiri sama dengan Zaid katanya. Sama dengan Zaid katanya karena sawa itu artinya sama. Keliru enggak itu? Enggak paham ya? Allah Ustaz. Ana ulangi lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Antum pernah dengar enggak ucapan sawaun? Apa artinya sawaun? Sama. Nah, di sini artinya bukan sama saja. Artinya di sini apa artinya? Illa. Belum mengartikannya nanti kalau antum sama keliru. Nah, qamal qaumu sawa'a zaidin. Wajib enggak ini sawa'a? Wajib kalau ini taman mujab. Nah, ini antum artikannya kaum itu berdiri sama dengan Zaid itu. Keliru enggak? Yang benar? Nah, jadi walaupun lafadznya sama tapi dilihat tempat dan letaknya. Paham ya? Ini kan istilahnya kan sawa yang kita pahami yang sebelum-sebelumnya.
sawa'an bisawa'in, sawa'un 'alaihim. Itu artinya sama. Kalau yang ini artinya beda. Sawa' di sini artinya bukan sama, tapi artinya apa? Illa. Sudah paham? Naam, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan seperti itu ya, karena untuk makna kan penting. Kalau antum enggak tahu artinya sini ya, sawa' ini artinya sama. Ya itu sama tapi lain gitu loh, bukan yang di sini. Kalau di sini artinya illa. Jadi ingat-ingat ya. Jadi saudara-saudara illa di sini kembali ke illa semuanya. Ngartikannya. Paham? Walaupun lafadznya berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu loh. Satu apa? Saya satu artinya illa gitu loh. Beda-beda lafadznya. Paham belum? Nah, Allahu musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Wa idza qasurat, perhatikan, namun kalau qasurat dibengkokkan, bengkokkan seperti tadi itu. Nah, seperti ini. Musiwa atau suwa, bengkok seperti itu bagaimana? Kana i'rabuha muqaddaran 'alal alif. Muqaddaran 'alal alif. Mana min dhuhuriha? Mana min dhuhuriha? Istiqol. Ayo, ingat-ingat ra ta'adzur maksur. Caranya gitu. Maksur ada ra-nya, ta'adzur ada ra-nya, terus selesai urusan. Antum ngapalin caranya gitu, maksur ta'adzur. Sikol mangkus, dah. Yang antum lihat ra-nya itu ada ta'adzur maksur. Dah, ada ra-nya enggak akhirnya? Nah, itu caranya gitu caranya. Paham ya? Seperti contohnya jar ma khafat. Jar itu ungkapan siapa? Jar basrah ra. Paham ya? Khafat kufi udah selesai. Yang dilihat itu ra-nya itu yang sama itu. Al-jarru kemudian apa? Basriyun. Ada ra-nya enggak? Udah, ibaratnya basriyin. Al-khafdu ibaratnya siapa? Kufiyin karena enggak ada ra-nya. Paham cara mudahnya caranya gitu ya? Nah, jadi kalau misal di anau isim maksur wa antara fi mana mudhurha istiqal berarti keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau bahasa Jawanya keliru bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya keliru. Paham ya? Jadi, na'am kalau ta'adzur ingat ra-nya. Ta'adzur oh berarti maksur. Sikol mangkus. Caranya gitu. Itu dulu ana cara memahami seperti itu caranya. Nah, terserah ya, yang jelas tahu itu ada. Nah. Kesimpulannya barakallahu fikum ini enggak ada iskal salah ya. Walaupun tidak mengalami penampakan harokat tapi sudah paham. Harokatnya ada di dalamnya sini. Cuman enggak nampak gitu, ta'adzur. Karena ta'adzur karena tidak memungkinkan menampakkan harokat di atas alif tersebut. Mafhum? Naam. Berikutnya ini juga mudah, enggak jauh beda dengan sebelumnya, cuman ada perbedaan sedikit saja. Qala al-mu'allifu asbahullah hukmul mustasna bi laisa wa la yakun. Hukum isim yang dikecualikan yang jatuh setelah laisa dan wa la yakun. Ini sebenarnya para ulama mengkritik ya sebenarnya. Dalam artian kenapa kok dimasukkan dalam bab mustasna padahal ini kan tidak ada keterkaitan dengan mustasna, cuman ada pengecualian benar. Aslinya nih bab ini masukkan dalam kana wa akhwatuha ya enggak? Kana akhwatuha laisa yakunu kana yakunu kaunan. Kita lihat. Wal mustasna bi laisa wa la yakun mansubun la ghair. Na'am, li'annahu khabaruhuma. Dan isim yang jatuh setelah laisa dan wa la yakun atau isim yang dikecualikan dengan laisa dan la yakun mansubun la ghair. Mansub tidak ada yang lainnya lagi kita. Enggak boleh marfu wala majrur. Kenapa? Li'annahu khabaruhuma. Karena khabarnya khabar laisa marfu ya kan? Mansub barakallahu fikum Allahu musta'an. Jadi karena khabarnya, paham ya? Karena khabar laisa dan khabar la yakun, oleh karena itu dia mansub terus gitu loh, enggak majrur wala marfu. Nahwu qamal qaumu laisa zaidan. I'rabnya bagaimana? Qama fi'il madhi, al-qaumu fa'il, laisa fi'il madhi naqis. Fa'ilnya mana laisa fa'ilnya? Hah? Nah, betulnya apa? Masa fi'il enggak fa'il gimana ini? Kata setiap ada perbuatan ada pelakunya. Isim, nah, karena laisa termasuk akhwatnya kana. Jadi itu jebakan-jebakan seperti itu hati-hati ya. Soalnya kadang terjebak gitu loh, paham ya? Allahul musta'an. Karena dulu anak sering dijebak seperti itu. Tapi caranya jebaknya bukan untuk menipu tapi untuk mengingatkan kembali yang sudah dilewati. Naam. Qamal qaumu laisa zaidan. Qamal qaumu laisa zaidan. Berarti zaidan sebagai khabar laisa. Selesai. Gitu aja ya. Nah, berikutnya wala yakunu zaidan lanya la nafiyah, yakunu fi'il mudhari' marfu'. Nah, lalanya kok enggak berfungsi gimana itu lanya? Iya. Kok enggak menjazmkan wala menasabkan?
La nafiyah, yang berfungsi itu la nahiyah kan itu. Nah, atau lamul amr lain lagi. La yakunu lanya la nafiyah, dia walaupun menafikan tapi tidak menasabkan wala menjazmkan. Yakunu fi'lun mudhari'un marfu'un yatajarrad 'an nasab al-jazim wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun lama betulnya isim. Paham ya? Naam, yakun wasmuhu atau wasmuha dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiruhu huwa. Zaidan sebagai khabarnya. Mafhum salah ya? Ini mudah sekali, naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ya karena mudah kita baca aja berikutnya. Hukmul mustasna bi khala wa 'ada wa hasya ini juga mudah. Khala 'ada hasya sudah kami sebutkan. Khala 'ada hasya ini tidak memiliki prinsip yang kokoh. Dalam artian dia itu pelin-pelan, bimbang. Nah, istilahnya bagaimana? Maksudnya dia itu terkadang bisa menjadi fi'il, terkadang bisa menjadi huruf itu loh. Tidak memiliki prinsip yang satu gitu loh istilahnya ya. Nah, cuman perlu diperhatikan kapan menjadi fi'il dan kapan menjadi huruf. Sudah kita lewati menjadi fi'il kalau setelahnya mansub, menjadi huruf kalau setelahnya majrur, hurufnya huruf jar dia. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai isim mustasna jatuh setelah khala 'ada hasya kok majrur, pastikan khala 'ada hasya sebagai huruf jar. Tapi kalau antum jumpai isim yang jatuh setelah khala 'ada hasya kok mansub, pastikan dia sebagai apa? Fi'il. Udah. Oh ya, jadi dia itu mutaraddid. Yang kemarin mutaraddid itu. Mutaraddid itu istilahnya terkadang bisa ini, terkadang bisa itu. Paham ya? Enggak bisa pasti ini itu loh, paham ya? Tinggal dibaca dulu atau dilihat dulu, setelah itu baru bisa dipastikan. Naam. Wal mustasna bi khala wa 'ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha, ya kan? Dan isim yang jatuh setelah khala, jadi mustasna itu antum cara ngartikannya boleh isim yang jatuh gitu boleh, atau dan isim yang dikecualikan dengan illa, dengan khala 'ada hasya, boleh mengejarnya, boleh menasabnya. Kalau antum jar berarti khala 'ada hasya sebagai huruf jar, tapi kalau antum baca dengan nasab berarti khala 'ada hasya sebagai fi'il. Mudah kan? Mudah. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidin bil jarri. Lihat terus bagaimana i'rabnya? Qama fi'il madhi, al-qaumu fa'il, khala fi'lul istisna mabniun 'ala fathil muqaddar. Seperti apa? Ya seperti sa'a. Ya enggak? Ini seperti ini bentuknya. Nah, kalau mengi'rab seperti itu, khala fi'il madhi itu. Khala fi'il madhi, teman fi'il apa namanya? Fi'il istisna gitu loh. Nah, khala i'rabnya seperti apa? Sa'a. Paham ya? Fi'il madhi mabniun 'ala fathil muqaddar. Paham? Nah, fi'il madhi mabniun 'ala fathil muqaddar. Nah, terus fa'ilnya mana fa'ilnya? Khusus di sini, perhatikan baik-baik. Khusus di sini. Na'am barakallahu fikum. Khala apa tadi? Ada hasya itu ya. Naam atau panjang hasya apa? Di sini khusus di sini fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru fihi wujuban taqdiru huwa. Dhamirun fihi wujuban takdiruhu huwa atau hiya, tinggal dilihat ini kholaks atau bukan itu ya. Nah, fa'iluhu khusus ini. Padahal selama ini ada enggak yang namanya wujuban takdirnya huwa itu? Selama ini kita pelajari ada enggak yang wujuban takdirnya huwa? Enggak ada. Yang ada teman anta ana nahnu yang wujuban. Ya enggak? Nah, kok tambahan ini? Ini berarti tambahan. Diperhatikan berarti kalau tambahan seperti ini. Paham ya? Yang jawazan selama ini kan huwanya jawazan. Tapi kok wujuban ini khusus. Yang namanya khusus itu ya khusus itu loh. Paham ya? Jangan dibawa kemana mana. Paham belum? Jadi antum kelihatan zahirnya khala mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan tadru huwa itu keliru. Wujuban di sini walaupun huwa biarin. Paham ya? Karena selama ini yang wujuban kan anta tadhhabu. Idhhab anta. Ana adhabu, nahnu nadhabu. Lah ini ternyata ada yang wujuban, tapi kok takdirnya huwa ya biarin aja. Yang jelas dihafal, paham ya? Seperti itu. Nah, pengecualian berarti. I'rabnya ada di bawahnya itu kalau istilahnya disebutkan di bawahnya ada enggak atau tidak?
Nah, kalau enggak disebutkan berarti tempat yang lain. Di tempat yang lain bawah itu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru huwa. Paham ya? Jadi sama aja. Paham salah ya? Cuman wujuban, jangan bilang jawazan ya, khusus di sini saja. Ada lagi nanti. Cuman ini dulu. Nanti masih ada lagi yang wujuban huwa itu masih ada selain ini. Cuman sementara ini dipahami ya. Dipahami. Jadi khusus untuk masalah khala, ada, hasya, fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Kalau mudzakkar, kalau muannas dia. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun selama ini kan kita tahu jawazan kalau yang huwa, tapi di sini lain daripada yang sebelumnya. Naam. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidin bil jar. Ma'ruf insyaallah ini ya. Kalau Zaidin berarti terus bagaimana kalau khala Zaidin? Khala harfu jar mabniun ala sukun la mahal i'rab. Zaidin ismun majrurun bi khala, selesai. Cara Arabnya gitu. Kalau antum baca majrur. Lah terus nanti kalau baca mansub khala Zaidan, Zaidan maf'ulun bih, selesai. Paham belum? Kalau antum baca qamal qaumu khala Zaidan, qama fi'il madhi, al qaumu fa'il, khala fi'il madhi mabniun ala fathil muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban naqdiruhu huwa. Zaidan maf'ulun bih. Paham salah ya? Kalau dibaca khala Zaidan bagaimana ya? Khala tinggal huruf jar itu aja. Harfu jarrin mabniun sukun lam i'rab. Kemudian Zaidan ismun majrurun bi khala. Mafhum? Berikutnya. Wa ada Zaidan wa ada Zaidan wa hasya Zaidan wa hasya Zaidan. Artinya sama semua, i'rabnya sama semua. Khala ada hasya itu artinya apa? Illa, kembali ke induknya, umul bab illa. Nah, perhatikan baik-baik ini. Sekarang kaidah yang paling penting dan juga itu mudah sekali, sudah kami jelaskan berkali-kali. Fa in jararta fa hiya huruful jar, ya kan? Jika kamu mengejar isim yang jar setelah khala ada hasya berarti dia huruf jar. Wa in nasabta fa hiya af'alun, jika engkau menasab isim yang jatuh setelah khala ada hasya berarti dia fi'il. Mudah kan? Simple, ringkas, mudah, cuman perlu dihafal itu aja. Illa anna sibawaihi, kecuali hanya saja sibawai itu ahlu nahwi. Naam sibawai, paham ya? Sibawaihi ini mabni, jaa sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marratu bi sibawaihi. Beliau termasuk ahlu nahwi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, beliau punya kitab nahwu namanya Alkitab. Namanya Alkitab itu namanya. Nah, barakallahu fikum, kitab Sibawaihi ini. Lam yasma' fil mustasna bi hasya illa jar. Nah, kalau Sibawaihi mengatakan anna Sibawaihi lam yasma', kalau Sibawaihi tidak pernah mendengar kalamnya orang Arab dalam masalah mustasna hasya ini kecuali jar. Jadi bacanya qamal qaumu hasya Zaidin. Kecuali itu tok ini baca. Zaidan enggak pernah dengar. Paham ya? Nah, ini pendapatnya Sibawaihi. Tapi kita kembali ke hukum jumhur, paham ya? Dalam artian boleh ini, boleh itu. Paham belum insyaallah ya? Naam. Wa tattasilu ma, ya ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Kalau tadi kan khala, ada, hasya, tiga-tiganya selama tidak bersambung dengan ma, maka keadaannya masih mutaraddid, bisa ini bisa itu. Tapi kalau ada ma, perhatikan, wa tattasilu ma bi ada wa khala, khusus dua ini, khala dan ada, fa yata'ayyanu nasbu, wajib nasab. Qamal qaumu ma khala Zaidan, enggak boleh Zaidin sekarang. Kalau ada ma ini ya. Kalau ada ma apa sih ini? Perhatikan bawah itu ai ma al-masdariyah. Paham belum? Nah, jadi kalau ada ma masuk pada ada khala, sudah pastikan fi'il sudah itu. Enggak usah kemana-mana sudah. Bukan huruf sudah. Fi'il. Kalau ada ma, oleh karena itu setelahnya nasab wajib. Kalau ada ma ya, ingat ya. Lah kapan dia mutaraddid? Kapan dia bisa jadi fi'il dan kapan dia bisa jadi huruf kalau tidak ada ma masdarnya? Mafhum? Nah, kita lihat. Taqul qamal qaumu ma ada Zaidan, wajib. Wa qala Labidu. Naam, dan berkata Labid, wallahu alam Labid ini siapa? Mungkin Labid Al-Asam ya, atau Labid bin Rabi'ah, bawah itu sebutkan. Al-bait lil Labid bin Rabi'ah bin Malik Al-Amiri. Naam, syairun min fursanil Arab fil jahiliyah wal Islam. Dia termasuk penyair, na'am barakallahu fikum, terkenal, penyair Arab terkenal di jahiliyah dan juga ketika sudah Islam. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Artinya ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala batilu, maksudnya akan sirna. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan seluruh kenikmatan la mahalata zailu, maksudnya akan apa? Tidak apa?
Nah, barakallahu fikum tidak diragukan lagi kehilangannya, maksudnya kehabisannya, mesti akan habis. Apa maksudnya ya? Nah, akan hilang semua kenikmatan. Maksudnya semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita semuanya pasti akan dicabut lagi istilahnya itu, paham ya? Akan hilang lagi apalagi ketika sudah meninggal dunia. Makanya kenikmatan-kenikmatan tergantung dengan yang disandarkan. Nah, maknanya sebutan bawah itu kalau tidak salah. Wal makna perhatikan nomor 3 bawah itu wal makna kullu syai'in ghairullah zailun wa fanin la yadum. Segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala zail akan hilang, fanin akan sirna, la yadum, tidak terus-menerus. Wa kullu na'imin dan seluruh kenikmatan ai min na'imid dunya ya kan? Seluruh kenikmatan dunia zailu akan hilang dan sirna. Apa maksudnya ya? Syahidnya di mana syahidnya sini? Ma khalallaha. Ada ma itu? Ewa. Lah terus artinya apa Ustaz ma khala? Artinya siwa itu. Wa kullu syai'in siwallahi itu artinya. Paham belum? Jadi antum enggak usah bingung kalau dikasih ma artinya apa, sama seperti kamu semula. Kembali ke induknya, ke ibunya. Ibu dalam masalah babul istisna apa ibunya? Illa udah itu. Jadi anak-anaknya cabang-cabangnya kembali ke induknya itu ngartikannya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana wa akhwatuha ma'ruf, kana zaitun qa'iman, qa'imannya itu. Wa khabaru huruful musyabbahah bil laisa ma'ruf. Huruf musyabbahah bil laisa sudah kita sebutkan, ma hijaziyah, la hijaziyah, kemudian apa? Ma hijaziyah, innafiyah, ma hijaziyah, la hijaziyah, terus lata. Paham ya? Itu huruf musyabbahah bil laisa itu beramal amalan laisa asy-syai' idza asbaha asy-syai' asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmah. Ewa, na'am. Wa khabaru af'al muqarabah dan khabar-khabar af'al muqarabah. Af'al muqarabah kita lewati. Wasmu inna wa akhwatiha isim inna dan saudara-saudara perempuannya inna zaidan qa'imun. Wasmu la allati linnafyil jinsi dan isim la yang dia fungsinya menafikan meniadakan seluruh jenisnya. La ini dinamakan apa? Dinamakan apa? Apa? Dinamakan apa? La nafiyah. Dinamakan la nafiyah lil jinsi. Paham ya? Adapun la hijaziyah dinamakan juga apa? La hijaziyah dinamakan apa? La nafiyah lil wahdah. Jangan sama-sama. Karena beda fungsinya. La rajulun fid dar. La apa berarti? La hijaziyah. La rajula fid dar, la nafil jinsi. Dibedakan ya. Naam. Fataqaddamal kalamu 'alaiha fil marfu'at. Sungguh telah lewat pembicaraan masalahnya di dalam bab marfu'at. Wa ammat tawabi'u sayatil kalamu 'alaiha insyaallah taala. Adapun tawabi' akan datang pembicaraannya insyaallah taala. Alhamdulillah kita selesaikan mengenai apa marfu'at, tinggal kita masuk ke mahfudhat dan juga tawabi' yang ada di sini. Dalam waktu yang sangat dekat ini kita akan selesaikan kitab Al-Mutammimah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam kapan selesainya yang jelas dalam waktu dekat. Nah, karena kullu ma huwa atin qarib. Seluruh yang akan datang itu dekat. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.